Konnichiwa, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Naila, Hana, dan Mabel. Di video ini kami akan menjelaskan tentang Ikebana. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dinamika Kebudayaan Jepang. Apakah kalian pernah mendengar tentang Ikebana? Ya, Ikebana adalah salah satu budaya Jepang yang sudah familiar di masyarakat awam. Ikebana terkenal dengan keindahannya yang sederhana. Tapi, apakah kalian tahu kalau di balik keindahan tersebut terdapat nilai-nilai dan filosofi terkait kehidupan manusia dan sekitarnya? Karena hal itulah, kami mengangkat tema Ikebana dengan tujuan memberikan wawasan mengenai Ikebana serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Ikebana secara etimologi berasal dari kanji ikiru, hidup, dan hana, bunga. Ikebana juga disebut sebagai kado, yang berasal dari kanji hana yang maknanya bunga, dan michi yang maknanya jalan kehidupan. Secara umum, Ikebana adalah seni merangkai bunga dari Jepang yang mengandung makna kesenian dan kerohanian yang kerap dijadikan sarana meditasi untuk ketenangan jiwa. Ikebana mulai dilakukan oleh para biksu sejak zaman Heian 794 sampai 1192 Masehi. Kemudian, Ikebana mulai dilakukan oleh para samurai yang merupakan laki-laki. Hal ini dikarenakan kaum perempuan pada zaman itu berfokus kepada kegiatan produktif lain, seperti seni memakai kimono, bermain karuta, ataupun mengurus rumah tangga. Ajaran Buddha memiliki pengaruh besar terhadap Ikebana, terlebih setelah masuknya aliran Zen Buddhisme pada zaman Muromachi. Zen Buddhisme merupakan aliran yang menekankan kesederhanaan, sama seperti Ikebana yang menampilkan keindahan dalam kesederhanaan. Namun, pada zaman Muromachi, tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati kesenian Ikebana. Ikebana cenderung bersifat eksklusif dan hanya dapat dilakukan oleh kalangan atas seperti samurai dan bangsawan. Ketika Shogun Ashikaga Yoshimitsu berkuasa, ia seringkali mengadakan pameran dan perlombaan Ikebana di Kinkakuji. pada zaman Edo, keadaan mulai damai sehingga tidak banyak terjadi peperangan. Para samurai kalangan atas mulai melakukan Ikebana untuk mengisi waktu luangnya. Kemudian, pada pertengahan hingga akhir zaman Edo, Ikebana yang awalnya hanya dilakukan oleh para bangsawan dan samurai mulai populer di kalangan pedagang. Hal ini disebabkan oleh munculnya gaya baru dalam Ikebana, yaitu gaya Shouka, di mana lebih simpel dan mudah dipelajari daripada gaya Rika, sehingga dapat populer di kalangan pedagang dan secara berangsur-angsur menyebar ke kalangan orang biasa. Dari sini pula lah, Ikebana yang umumnya dilakukan oleh pria, yakni biksu, bangsawan, dan samurai, mulai dilakukan juga oleh wanita, karena dianggap menarik untuk dipelajari. Pada zaman Meiji, Jepang mulai membuka dirinya kepada dunia luar. Ikebana berhasil diperkenalkan di Eropa karena tingginya ketertarikan Eropa terhadap kebudayaan Jepang. Ikebana juga disebutkan mempengaruhi line arrangement dalam seni merangkai bunga di Eropa. Fun fact! Terdapat perbedaan antara flower arrangement Eropa dengan Ikebana. Flower arrangement Eropa lebih bersifat mewah dan dekoratif, sementara Ikebana cenderung memiliki nilai seni dan lebih sederhana karena dipengaruhi Zen Buddhisme dan wabi-sabi. Menurut sumber yang kami baca, dijelaskan bahwa Ikebana lah yang mempengaruhi flower arrangement di Eropa, khususnya di bagian line arrangement-nya. Ikebana memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menampilkan kesederhanaan dan setiap komponen rangkaiannya memiliki makna tertentu, karena memiliki nilai seni atau bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk meditasi. Sementara, flower arrangement di Eropa hanya bersifat dekoratif saja. Sekarang ini, perempuan yang melakukan Ikebana sudah lazim ditemukan.
Karena sejak zaman Meiji, perempuan yang melakukan ikebana dianggap sebagai wanita ideal. Wanita ideal memiliki beberapa kriteria seperti memperoleh pendidikan sampai universitas, bisa bekerja secara profesional dan tetap mengutamakan keluarga, dan menjunjung tinggi budaya Jepang. Dalam hal ini, ikebana dianggap sebagai salah satu kegiatan kebudayaan terhormat yang identik dengan perempuan kalangan atas. Di Jepang, terdapat banyak aliran ikebana. Aliran-aliran ini berasal dari sekolah yang mempelajari ikebana. Saat ini tercatat terdapat lebih dari 3.000 sekolah ikebana yang tersebar di seluruh Jepang. Sekolah ikebana tertua bernama Sekolah Ikenobo yang didirikan pada tahun 1476 oleh guru besar Senkei Ikenobo dan dibuka untuk rakyat biasa. Menurut Japan Foundation, terdapat 7 aliran ikebana yang masuk ke Indonesia, yaitu 1. Ikenobo, yakni aliran tertua yang berkembang di Kyoto. 2. Ichio. 3. Koryu. 4. Mishoryu. 5. Ohara. 6. Sogetsu. Dan yang ketujuh, Shofu Kadokai. Di antara ketujuh aliran tersebut, Ikenobo, Sogetsu, dan Ohara merupakan aliran yang paling populer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Ikenobo, yakni salah satu aliran ikebana tertua di Jepang. Ikenobo ditemukan oleh seorang biksu bernama Senkei Ikenobo di kuil Rokakudo, Kyoto. Senkei Ikenobo dan Senno Ikenobo memegang peranan penting dalam perkembangan ikebana dan memegang gelar Master Kado atau ikebana. Ikenobo dikatakan harus menggambarkan kedamaian. Fun fact, Ikenobo merupakan nama panggilan yang diberikan kepada biksu Buddha kuil Rokakudo yang selalu membuat rangkaian bunga pada pagi hari dan sore hari untuk altar kuil. Biksu Buddha ini tinggal di dekat sebuah kolam atau yang di dalam bahasa Jepang disebut ike, di sebuah gubuk kecil, dalam bahasa Jepang disebut bo, dan karena itulah orang-orang memanggil biksu ini dengan panggilan Ikenobo. Ikenobo memiliki beberapa gaya utama, yaitu Rikka, Shoka, Jiuka, Moribana, dan Nageirebana. Yang pertama adalah Rikka. Rikka memiliki rangkaian yang tegak, lebih rumit, dan kompleks. Gaya Rikka memiliki sifat yang lebih formal. Yang kedua adalah Shoka. Shoka memiliki rangkaian yang sederhana dan tidak terlalu formal, tetapi masih tradisional. Yang ketiga adalah Jiuka. Jiuka merupakan rangkaian yang bergaya bebas dan tidak terikat oleh tradisi. Jiuka dibuat berdasarkan kreativitas individual. Yang keempat adalah Nageirebana. Nageirebana diambil dari kata nageire yang artinya melempar. Gaya ini diberi nama tersebut karena rangkaiannya terdiri dari batang bunga yang dilempar atau diletakkan ke dalam vas yang menyerupai botol. Yang kelima adalah Moribana. Moribana merupakan gaya yang diciptakan oleh Unshin Ohara, pendiri sekolah Ohara. Moribana memiliki arti bunga yang bertumpuk. Rangkaian bunga ini dialaskan nampan lebar yang disebut suiban. Rangkaian Moribana bertumpuk dan merepresentasikan semak-semak. Filosofi dalam ikebana berkaitan dengan bentuk-bentuk ikebana yang didasarkan pada 3 titik, yaitu langit atau ten, manusia atau hito, dan tanah bumi atau chi. Dari 3 titik ini, manusia berada di posisi tengah di antara langit dan tanah bumi. Hal ini bermakna bahwa manusia sepanjang hidupnya sudah sepantasnya mengingat pada Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik Langit dan Semesta, serta mengingat bahwa ia akan kembali pada bumi jika saatnya untuk meninggalkan dunia telah tiba. Ada 5 nilai yang terkandung dalam ikebana. Yang pertama adalah nilai kehidupan. Dalam hal ini, ikebana memiliki simbol keharmonisan antara manusia, alam dan Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan kejiwaan dengan perilaku yang baik.
Yang kedua adalah nilai pengetahuan. Dalam hal ini, ikebana memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pola alam dalam hubungannya dengan kepercayaan dan budaya Furyu. Lalu yang ketiga adalah nilai keindahan. Nilai ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu bentuk dan isi. Dilihat dari segi bentuk, ikebana merupakan wujud dari konsep estetika timur dalam nuansa yang sederhana. Kemudian dilihat dari segi isi, ikebana merupakan simbolisme bentuk hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Selanjutnya adalah nilai indrawi dan bentuk. Dari segi indrawi, ikebana membuat pengamatnya dapat menikmati atau memperoleh kepuasan. Kemudian dari segi bentuk, ikebana membuat seseorang mengagumi rangkaian ikebana yang memiliki keunikan dan daya pesona. Kemudian yang terakhir adalah nilai kepribadian. Berarti, sebuah karya seni atau dalam hal ini ikebana harus mempunyai gayanya sendiri yang didukung oleh unsur atau ciri tertentu. Kesimpulannya adalah, ikebana adalah seni merangkai bunga dari Jepang yang sangat dikenal di seluruh dunia. Ikebana pada awalnya lazim dilakukan oleh kalangan pria, tetapi kini lebih lazim dilakukan oleh kalangan wanita. Aliran paling tua ikebana adalah Ikenobo yang akhirnya melahirkan aliran-aliran lain. Pada zaman Meiji, Jepang mulai membuka diri ke dunia luar dan berhasil memperkenalkan ikebana di Eropa, bahkan sampai memengaruhi flower arrangement Eropa karena keindahan dalam kesederhanaannya. Namun, di balik keindahannya tersebut, terdapat filosofi dan nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan manusia, alam, dan Tuhan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi video ini. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang ikebana. Mite kurete, arigatou gozaimashita.